yang secara berani mengatakan habiskan THR-mu. Wah sih. Waduh, ini kontroversi nih. Kontroversi, Pak. Kontroversi. Habiskan THR-mu. Iya. Fenomena di Indonesia memang kalau udah Ramadan malah konsumsi makanan Berlebih. berlebih. Jangan maksakan untuk berinvestasi dari dana Dari THR. THR. Karena oke. dengan kita spending THR kan juga sebenarnya membantu teman-teman yang lain kan, membantu UMKM, Menggerakkan menggerakkan perekonomian lain ya. rakyat juga, betul. Di kami selalu disampaikan ke ibu, jangan lupa butuh atau kebutuhan atau keinginan. Nah nih Bang Aidil nih, ini kan bulan Ramadan ya. Asumsinya atau ceritanya kan selama ini kalau bulan Ramadan tuh pengeluaran banyak gitu ya. Pengen nanyanya gini nih Bang, dari sisi perencanaan keuangan tuh sebenarnya Iya. bulan Ramadan tuh potensial income kita dari mana sih gitu. Ya, jadi dengan untuk si pengeluaran ini kira-kira kita bisa dapat duitnya dari mana sih kalau bulan Ramadan kayak gini nih? ya, jadi gini, sebenarnya kan ini satu bulan yang kita nantikan, ya. Terus kemudian kedua sudah ada pos yang memang dipersiapkan untuk itu. Makanya kenapa pemerintah terus kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja mewajibkan gitu ya, ada yang namanya THR tunjangan hari raya gitu ya. Jadi dan ini saya salah satu dari sedikit, bahkan mungkin bisa dibilang satu-satunya perencana keuangan yang secara berani mengatakan habiskan THR-mu. Wah sih. Waduh, ini kontroversi nih. Kontroversi, Pak. Kontroversi. Habiskan THR-mu. Iya. Jadi nggak boleh disisain. Enggak, jadi karena gini, konsep THR karena gini, kita tahu kan pada saat Ramadan Habiskan itu THR. biaya hidup kan pasti naik, Iya. ya kan? Minimal 10%, ya mungkin bisa sampai dengan 25%. Nah, ganjalnya dari mana? Karena kalau ini diambil dari investasi rutin yang dilakukan tiap bulan, maka investasi berhenti dong bulan Ramadan. Benar. Ya, sangat tidak ideal. Ya kan? Tapi kalau ada THR bisa diambil dari situ sekitar 10 sampai 25%. 10 sampai 25%. Ya, untuk menutupi kenaikan biaya hidup di masa bulan Ramadan ini. Ya. Oke. Tapi kenaikan biaya hidupnya kan karena memang kenaikan dari sembako ya. Iya. Bukan musiman, Inflasinya bukan. bukan. Iya, benar. Tapi benar. moga-moga nggak ada lah, Bang. Nah, mudah-mudahan nggak ada. Nah, ya. kalau pengendalian harganya bagus jangan sampai harganya naik. Betul. Tapi bukan kenaikan gara-gara buka puasa bareng. Tapi itu juga sih gitu. Ya, nah jadi itu yang juga kita nanti harus siasati bukber itu ya. Apa sih esensi dari bukber? Bukber ya. Ya, karena gini, yang sering terjadi itu kan orang Indonesia ya, nggak orang Indonesia sini sangat manusiawi ya. Ketika sesuatu ditahan, puasa 14 jam, 15 jam, begitu ngelihat lapar mata kan, semua mau dipesen, pas giliran Semua makan nggak diambil. dimakan, semua Iya, diambil. benar. Mubazir. Itu nggak boleh loh. Betul, ya kan itu berlawanan dengan Jauhnya syariat Islam. way of life lagi ya, Benar, ya berlawanan kan. ya. Nah, jadi makanya balik lagi. Bukber itu esensinya apa sih? Karena salah satu ini banyak curhatan dari Gen Z nih. Salah satu yang bikin bocor keuangan di bulan Ramadan adalah bukber, Pak. Di TikTok, di Instagram Iya kan? banyak. Bukber. Nah, tapi esensinya adalah apa kan? Esensinya adalah ketemu teman, berkumpul, silaturahmi, menjalin hubungan kembali yang mungkin selama ini terpisah, ya kan? Nah, kalau menjalin hubungan kembali, ketika kita ketemu, lebih banyak makan apa lebih banyak ngobrol? Ngobrol dong. Ngobrol. Ya, itu Tapi kan ngobrol enakan sambil makan. Ya nggak Tapi sih? kalau nggak makan, Iseng ya. betul. Cuma kan nanti kita siasatin tadi, ya kan? Nah, jadi apakah misalnya contoh buka puasanya, kalau saya ya, ini saya pribadi pengalaman dan ini selalu saya kasih tahu ke teman-teman. Kan kalau buka puasa jam 4 itu jam-jamnya paling macet ya. Semua menuju ke mall, ada yang pulang, ada yang menuju ke titik berkumpul di mana, ya kan? Itu jam 4 sampai jam 6 tuh semua udah resto penuh. semua resto penuh, Pak. Betul. Gitu. Kalau saya enggak, saya memilih buka puasa di kantor. Oh. Jadi beduk itu duduk, saya buka puasa di kantor, saya makan lengkap. Bukan takjil. Enggak takjil. Bukan takjil. Bukan, saya makan lengkap di kantor. Nah, setelah selesai buka puasa kan 15-20 menit, sholat maghrib segala macam, setengah jam, baru berangkat ke tempat bukber. Oh. Di situ saya dapat banyak hal. Satu, makannya bisa saya kontrol, Iya. ya kan? Kedua, nggak mencegah mubazir. Iya. Ketiga, saya berangkat ke tempat buka puasa cuma 15 menit dibandingin Macet. Oh iya, dibandingin 2 benar jam dengan macet-macetan. macet-macetnya, iya. Sampai ke tempat buka puasa, saya pesan lagi, tapi pesannya makanan penutup, cemilan,
kopi susunya, makanan untuk mengiringi pada saat kita bersilaturahmi dengan teman-teman gitu loh. Jadi bisa dikontrol sebenarnya. Banyak cara sebenarnya, ini salah satu contoh aja ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang mungkin meningkat pada saat Ramadan. Nah, selebihnya ada lebihan 80%, 90% dari dana THR buat apa? Ya buat mudik. Namanya tunjangan hari raya, ya kan? Jadi, kecuali orang-orang seperti saya, ya saya nggak mudik Pak. Saya nggak punya kampung Pak. Jadi bingung kalau tanya kampungnya mana. Pengen banget punya kampung, jadi nggak punya kampung. Kampungnya Kampung Melayu. Kampung Melayu. Jakarta doang ya. Nah kalau orang nggak mudik seperti saya, menikmati Jakarta yang kosong, enak banget kan? Enak banget. Ada kelebihan dana setelah dikeluarkan zakatnya, setelah sedekahnya segala macam, nah itu baru saya investasiin. Jadi pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah jangan merasa bersalah kalau THR-nya nggak bisa, menghabiskan THR nggak bisa diinvestasi. Jangan maksakan untuk berinvestasi dari dana THR. Karena dengan kita spending THR kan juga sebenarnya membantu teman-teman yang lain kan, membantu UMKM, menggerakkan perekonomian rakyat juga, betul. Gitu. Jadi sebenarnya itu sih esensinya gitu. Jadi kecuali tadi memang kita ternyata nggak mudik atau orang tua, ada beberapa kasus misalnya nonton nih, orang tuanya di daerah, anaknya 6 tinggal di kota besar di Jakarta semua. Iya, daripada 6 keluarga harus mudik, bikin tambah macet jalur tol ya kan. Kenapa nggak orang tuanya dibawa ke kota, ke Jakarta, menikmati Jakarta yang kosong ya kan, bisa piknik kemana-mana, yang patungan 6 anaknya, lebih ringan toh. Lebih ringan, betul. Iya kan? Jatuhnya lebih ringan. Orang tua juga seneng, ya kan, lihat kota besar gitu kan. Nah, itu beberapa trik yang kita bisa lakukan sih sebenarnya. Oke, Bang, kalau selain dari THR tuh bisa dari mana lagi ya kira-kira? Paling mungkin yang tambahan-tambahan ya, kayak misalnya bisnis-bisnis musiman, itu bisa juga jadi masukan. Naik ya. Betul, e-commerce naik. betul, e-commerce naik ya. Sesimpel bikin tajil, ya kan, ya, busana muslim dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya yang memang sifatnya musiman yang bisa menambah pundi-pundi kita. Iya ya, ini cocok banget bersih cantik nih Pak. Tapi saya mau tanya juga Bang. Tapi artinya kan dalam perencanaan THR lah ini. Meskipun ini sebentar lagi kita THR keluar mungkin ya. Nah, itu memang tentu saja kan ada hal-hal yang wajib dulu ya. Betul. Ya. Kalau misalnya pengeluaran untuk kita sebagai muslim tentu saja ada zakat, betul. Gitu. Terutama kalau zakatnya bukan hanya zakat fitrah, zakat sudah masuk di itu ya, ukurannya. Nah, yang kedua tentu saja kan kalau masih ada kewajiban, Bang. Ya. Kewajiban apakah sekarang itu pendidikan atau mohon maaf cicilan, itu harus disisikan dulu kan ya? Ya, betul. Itu masuk ke dalam bagian dari itu. Ya, baru kemudian satu konsumsinya ya tentu jangan berlebih. Konsumsinya berlebih karena memang, nah ini kan fenomena di Indonesia, memang kalau udah Ramadan malah konsumsi makanan berlebih. Betul. Yang kedua, konsumsi yang untuk sifatnya konsumtif tadi, ya mohon maaf nih, baju baru, baru itu semua melebihi. Jadi bukan nggak boleh ya Pak ya, tapi mata lebih. nih e-commerce nih, wah ini gitu. Nah, menurut di kami selalu disampaikan ke ibu, jangan lupa butuh atau kebutuhan atau keinginan. Betul. Ya itu harus selalu dihitung, jangan sampai lebih besar keinginannya, tapi sebenarnya yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, itu kayaknya juga harus didengungin kan, Bang? Betul. Betul gitu ya, Bang. Ya, dan juga jangan lupa satu lagi yang kita sering lupaan. Apa tuh, Bang? Itu adalah THR orang-orang yang banyak membantu kita, pekerja informal. Ya, misalnya mohon maaf nih, tukang kebersihan rumah. Kan dia kan nggak ada yang ngasih THR, ART. Tuh hukumnya gimana tuh? Kalau saya, karena kita terima rezeki itu, dan di dalam rezeki kita ada hak orang lain di luar zakat infak sedekah ya, maka saya juga akan bagikan THR ke mereka. Gitu. Meskipun besarnya ikut pemerintah enggak. Ini kan tenaga kerja informal. Betul, tenaga kerja informal gitu ya. Berapa tuh, Bang? Kan gini, kan pasti besaran THR itu kan sebesar penghasilan rutin bulanan kita. Nah, kalau kita selama ini bisa memberikan kepada mereka, diambil dari penghasilan rutin bulanan kita, berarti kan harusnya seyogianya bagian THR itu bisa kita kasih full sebenarnya, sesuai dengan
jatahnya mereka bulanan, ya kan. Tapi kalau tidak pun masih bisa kita kurangi misalnya. Di luar mungkin bantuan untuk atau zakat untuk pulang kampungnya. Betul. Karena nih uang transportnya juga mahal kan. Kalau mudik nganterin terus balik lagi. Mudik itu harus ya. Iya betul gitu. Karena mereka kan nggak dapat THR dari mana-mana loh. Jadi mengharapkan dari kita. Jadi saya selalu nyarankan, ayo deh perhatiin teman-teman atau yang orang bantu kita, yang informal, ART, security. Kalau kita mudik nanti yang jaga kompleks kita siapa? Kan ada. Mereka nggak pulang kampung itu, ya kan? Nah kita harus kasih THR ke mereka juga. Gitu. Sebesar iuran kita aja. Kalau iuran kita sebulan 200.000 untuk security, ya kita kasih 200.000 lagi tambahan misalnya. Nanti kan dibagi-bagi tuh ke sejumlah security yang jaga itu. Gitu. Nah, terus mengulang bahasan yang sebelumnya nih, Bang. Jadi kalau secara cash flow sebenarnya di bulan Ramadan itu nggak ada bedanya ya sebenarnya? Harusnya nggak ada bedanya. Oke. Malah lebih hemat nggak sih? Seharusnya. Iya nggak sih? Soalnya karena pengeluaran makan kita makannya kan jadi 2 kali. Teorinya betul. Teorinya betul. Kenyataannya kan kita makan hanya sahur kan? Sahur dan buka. Yang kedua buka. Tapi luar biasa loh ya, Masya Allah ya. Saya kebetulan dulu pernah punya bisnis makanan restoran ya, dan teman-teman banyak yang punya bisnis. Itu omset di bulan puasa itu naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Tahun ya? Iya, 3 kali lipat omset di bulan puasa. Naik. Padahal kan tadi ya, logikanya kan orang oke lah, sebenarnya nggak nahan makan, tapi menggeser jam makan. Iya, cuma menggeser ya. Kan? Betul, gitu. Buka puasa Buka ya. puasa, betul. Makan siang digeser ke maghrib, kemudian makan malamnya agak lebih malam lagi, sarapannya dimajuin jadi sahur. Kan gitu kan, sebenarnya tetap makan 3 kali sebenarnya. Hanya jamnya aja digeser. Nah, tapi Masya Allah, kalau tanya teman-teman yang bisnis kuliner, ini mereka masuk Ramadan ini nanti-nanti. Karena kenapa? Itu omsetnya naik 3 kali lipat. Masya Allah. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tadi ya mungkin karena buka puasa bersama atau berkumpul sama keluarga dan sebagainya menyebabkan yang tadinya orang banyak makan di rumah mungkin sekarang sebagian makan di luar dan seterusnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu boleh saja dilakukan, tapi memang dalam konteks tidak boleh berlebihan gitu Betul, ya. Karena nanti nyambungnya jadi akhirnya kita melanggar way of life dari Islam sendiri yang mau kita jalanin dalam syariah ini, kehidupan syariah ini. Dan jauh dari misi tujuan puasa sendiri kan. Iya, benar gitu ya, betul. Karena puasa itu kan menahan ya. Tapi bukan ngelos pada saat terus lepas. Bukan puasa gitu. Berarti nggak ada bedanya sama sekali secara cash flow harusnya ya dari pengeluaran gitu ya. Kalau misalnya Bang, pertanyaannya kalau untuk yang sedekah gimana? Gitu. Boleh nggak kita misalnya di sini nih khusus bulan Ramadan kita budgetnya kita losin deh gitu misalnya, itu gimana tuh Bang kalau soal sedekah? Sebenarnya boleh sama ya, Ramadan. boleh aja ya. Cuma memang kan gini, kalau zakat kan beda lagi hitungannya ya. Apalagi zakat mal misalnya itu wajib gitu ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, memang saya selalu menyarankan supaya gampang ngitungnya, mendingan zakat mal dibayarkan pada saat Ramadan. Supaya ngitungnya Ramadan ketemu Ramadan. Ya lebih mudah. Ya kan? Dan Hijriah ketemu Hijriah ya. Betul, ya kan. Itu satu ya. Terus kedua, sedekah apakah boleh diperbanyak? Boleh. Tapi ada tapinya juga. Jangan sampai juga mengurangi sedekah kita di bulan-bulan yang lain. Kalau enggak kesian ntar fakir miskinnya nunggu Ramadan ketemu Ramadan. Cuma setahun sekali, ya kan? Jadi puasa habis itu ya. Puasa dia selama 10 bulan, 11 bulan nunggu Ramadan baru dapat lagi. Enggak gitu juga konsepnya. Yang ada adalah yang rutin sudah dilakukan setiap bulan, ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Apakah 2 kali lipat, 3 kali lipat, mengambil kesempatan ini bulan baik gitu ya, Ramadan, itu dinaikkan. Karena ya seperti yang kita tahu dari hadis juga banyak sekali dikatakan bahwa sedekah itu nggak akan mengurangi rezeki kita, malah menambah. Betul. Berarti dari THR boleh dong ya, di luar zakat itu boleh ya, boleh. Kita ada alokasi untuk sedekah. Bukan hanya boleh, harus loh. Harus ya. Betul. Mumpung ya, karena ada rezeki orang lain tadi ya. Tadi saya bilang keuangan syariah ini harus dijadikan way of life ya. Coba dibuat ke diri kita ya, di apa istilahnya, kalau saya dulu belajar hipnotis sama NLP ya. Belajar Pak. Jadikan sugesti bahwa ada rasa nggak enak kalau kita nggak sedekah. Oke. Nah, sama seperti halnya ada rasa nggak enak, gelisah kalau kita ketinggalan sholat. Nah, itu harus dilatih kan? Ya, gitu. Kok apa gitu ya? Kok hari ini saya belum ngeluarin ya? Jadi harus cari siapa yang bisa dikasih hari ini.
Nah, itu dilatih. Sampai merinding dong. Jadi kalau bisa itu dilatih, itu akan menjadikan kita suatu pribadi yang sangat baik gitu ya. Empati kita tinggi gitu ya. Ketika kita ngasih juga kita tahu, oke, ini orang memang butuh nih kelihatannya. Oke, ya udah kita kasih. Kalaupun ternyata dia berbohong, itu urusan dia nanti ya sama Allah. Jangan pernah kita ngejudge ini orang benar apa enggak. Ya udah, ya itu kan urusan kita ya. Paling kita memberi kan gitu. Jadi dilatih tadi. Kalau saya gitu. Jadi biasanya kalau mau latihan di bulan-bulan sebelum Ramadan itu di hari Jumat kan biasanya ya. Iya, Jumatan Jumat berkah. Nah, biasanya di situ. Jadi kalau belum ngasih hari Jumat tuh kayaknya ada yang kurang. Itu penting banget ya. Penting itu ningkatin rasa empati kita, membuat kita, dan juga latih ke anak-anak kita ya, supaya mereka juga mau berbagi. Dan itu sebenarnya hal yang dianjurkan dalam Islam juga ya. Betul. Dalam way of life Islam ini ya. Iya, benar. Coba bayangin ya, sebenarnya kalau kita terlatih memberikan sedekah, semua umat muslimin sedekah dan zakat, harusnya nggak ada orang umat muslim yang miskin. Iya sih. Harusnya nggak ada. Iya kan? Zakat itu kalau nggak salah waktu itu sempat saya lihat di Instagram. 30 triliun ya? 30 triliun. Yang dunia itu kalau nggak salah 400 triliun. Dunia tuh. Jumlah zakat yang beredar ya dari umat muslim. Ya, sedemikian besar loh. Kalau kita semua sedekah, zakat gitu, sayangnya juga muslim banyak yang lupa ya soal zakat ini. Tapi saya kemarin saya ketemu dengan Basnas dan PBI. Jadi salah satu karakteristik unik keuangan syariah yang tadi disampaikan oleh Bang Akbar adalah bahwa ada integrasi antara aspek komersial dengan sosial kan ini. Iya, betul. Nah, sebenarnya potensi tadi zakat infak sedekah kita itu sangat besar. Kalau kita ini adalah 87% adalah umat Islam. Dari 200 jadi sekitar 240 juta misalkan ya. Saya dapat data bahwa wakaf yang terkumpul sekitar 3 triliun kalau salah, koreksi saya kalau salah, dan kemudian zakatnya 30. Tapi teman-teman Basnas menyatakan kalau dari sisi literasinya itu udah 95. Wow. Jadi artinya kemungkinan ada yang tidak dicatat, yang melalui lembaga amil zakat. Karena kita tahu ada yang disarankan ya, kita semua ini kalau berzakat mengikuti lembaga amil zakat, baik itu yang Basnas di nasional maupun lembaga amil zakat yang banyak yang sudah bersertifikat. Nah, tapi kalau kita lihat 30 triliun, potensinya 300 triliun. Masya Allah. Betul. Jadi artinya itu sangat besar. Nah, tinggal nanti pada penyaluran dan pemberdaya gunaan zakat itu. Betul. Nah, saya sekaligus ingin menambahkan tentang tipsnya di lemah, dan ya silahkan tunaikan zakat pada lembaga amil zakat tentu saja agar tercatat. Dan yang kedua, kalau seperti yang kayak kita ini yang sudah punya penghasilan tetap, zakat itu bisa menjadi pada porsi tertentu untuk ke lembaga amil zakat yang tersertifikasi atau Basnas, maka bisa pengurang pajak. Langsung ya, itu bagus. Nah, yang kedua Bang, yang tadi kita itu sebisa mungkin gunakan produk keuangan syariah. Misalnya sekarang e-commerce, misalnya kita mau belanja lah, kayak memang butuh untuk, cobalah pakai kemudian layanan payment syariah, kemudian debitnya ataupun transfernya dengan produk keuangan syariah. Itu kantor saya Pak, payment saya. Langsung jualan. Karena ini kita ada di harus nambah gitu. Benar. Saya rasa sekarang tuh anak-anak muda ya sudah mudah lah untuk membuka rekening syariah apapun ya, baik itu bank maupun yang lain termasuk pegadaian. Saya punya misalkan emas itu menarik, Bang. Itu bisa sekarang produk emas yang syariah ya, itu dengan tabung emas itu banyak. Jadi menurut saya, nah ini kesempatan. Ada uang di THR, ada banyak konsumsi, tetapi jangan lupa gunakan lembaga atau layanan keuangan produk keuangan syariah. Bahkan dalam hal pengeluaran pun juga cari yang sesuai dengan syariah, karena sebenarnya ada ya Pak ya. Saya ingat alternatifnya dulu Gus Dur bilang ya. gini ketika masih ramai itu. Ini orang dulu kan masih mengenalkan syariah sulit. Dan memang ada beberapa tokoh yang masih belum ya atau agama. Tapi Gus Dur bilang gini, kalau bukan kita siapa lagi yang gunain? Betul. Ya kan gitu. Kalau kan bukan orang umat Islam sendiri, siapa lagi? Nah, itu mungkin itu. Jadi harus dimulai dari kita. Jadi dari mulai, saya ingat Malaysia nih, Bang Abad pernah cerita, Pak Aidil pernah cerita, di Malaysia anak lahir itu kemudian bukan dikasih kado seperti apa tuh kereta tuh. Ini mau asuransi atau tabung haji. Keren banget. Udah disiapin makanya. Iya, betul.
Itu gimana tuh? Bagaimana sejak dini kemudian sudah dikenalkan keuangan syariah? Betul. Ya, jadi makanya itu jadi bagian dari pendidikan non formal kan. Pendidikan non formal di mana anaknya mulai digugah atau dipersiapkan. Ya, baik tadi apakah dia asuransi, apakah dia tabungan syariah atau didaftarkan untuk haji. Nah, ya, karena kan? haji di sana puluhan tahun ini. Betul. Lebih lama lagi daripada kita kan, karena kan kuotanya dia lebih sedikit ya daripada kita. Nah, itu bisa kita mulai lakukan pengenalan. Makanya sebenarnya di antara produk-produk yang kita gunakan sekarang, kalau masih belum bisa 100% syariah, mulailah hijrah. Ya, pelan-pelan yang sebisa mungkin kita mulai pindahkan. Yang ya istilahnya gini, kalau anak zaman sekarang bilangnya no effort. No effort gitu. Yang no effort pindahin dulu deh gitu. Jadi nggak syariah, regidang gitu. Itu bagus tuh. Maksudnya regidang gitu. Ya. Bisa jadi titik. Potong-potong nanti. Di Ramadan cocok tuh. Terus Bang Aidil nih gimana sih caranya buat kita nih, terutama mungkin ibu-ibu lah sebagai pemegang keuangan selama bulan Ramadan juga Menteri Keuangan. gitu ya. Menteri Keuangan sepanjang masa ini, gimana caranya biar nggak sampai berlebihan gitu loh? Apa sih yang harus ditahan ini nih? Ya sebenarnya kuncinya balik lagi tadi kan, Mbak Mel udah katakan ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan tadi, ya kan? Kalau beli baju itu kebutuhan. Beli baju buat lebaran 1 kebutuhan, tapi kalau warnanya 5 ya berarti itu keinginan. Tapi corak yang sama. Corak yang sama, betul. Ya, kan? Hijau sage itu tahun lalu. Tahun lalu hijau sage kan? Tahun lalu hijau sage. Oh gitu ya? Iya. Terus tahun ini apa? Tahun ini nggak tahu deh. Belum dapat ininya trennya. Terus ngomongnya gini, buat lebaran tahun depan. Lebaran tahun depan nanti tahun depan gitu ya. Jangan dipakai itu. Umurnya juga belum tentu nyampe. Belum nyampe juga. Terus yang sakit tadi udah nggak dipakai tahun depan kan gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu ada jadi yang hal-hal yang seperti itu. Yang wajib mana, yang kebutuhannya mana, yang keinginan mana. Kalau saya selalu ngomong kalau pas lagi ngasih seminar gitu ya, saya selalu bilang apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu biasanya kalau tidak terpenuhi, yang sakit tanda kutip ya, itu biasanya fisik kita. Nggak makan, lapar. Nggak pakai baju, sakit, masuk angin, kedinginan. Ya kan? Jadi kalau yang wajib itu, yang kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi, yang sakit fisik kita. Nah, kalau keinginan, kalau tidak terpenuhi, hati kita. yang sakit gengsi kita. Oh, gengsi. Kira sakit hati. Oh, sakit hati bisa juga sih. Oh, gengsi. Iya, yang terlukai ya. Terlukai, kena gengsi. mental health ya jadinya ya. Betul. Nah, itu dari situ itu satu ya. Terus kedua tadi masalah fungsi dan kegunaan, ya kan? Kebutuhan dan keinginan tadi. Nah, jadi dengan cara, kemudian yang ketiga adalah ketika kita belanja atau beli barang, pertanyaan kita adalah ini akan menjadi aset atau menjadi konsumsi yang hilang, yang habis. Betul. Ini termasuk untuk barang-barang yang sifatnya kecil nih. Kayak misalnya kita lagi scrolling e-commerce gitu ya. Itu perlu kita tanyakan ulang ya. Oh, itu paling penting. Betul. Itu paling penting ya, Pak. Karena biasanya kan bocornya dari situ kan. Yang kecil-kecil kan bocor. Flash sale, Pak. Iya. Nih, Bang, flash sale nih. Butuhnya yang ini, belinya yang 5 ini. Jadi 1 gitu. Biar ongkirnya sekalian. Ya, jadi ya seperti itu. Dan kalau kita sudah mulai mendidik dan membiasakan seperti itu, nanti pada saat kita belanja, kita pasti seperti itu. Nanti pas udah antri di kasir nih, buka lagi keranjangnya. Oh gitu. Butuh apa ingin ya? Ingin. Luar. Oh ini butuh. Kalau saya nggak pakai ini nanti gini. Oh oke. Ini butuh apa ingin. Jadi setiap kali kita mau belanja, nanti akan kita secara otomatis menyeleksi sendiri kok. Dan cari promo ya. Nah, ya paling enak itu pas butuh, pas promo. Aduh. Berarti ini tidak hanya berlaku untuk si ibu-ibu ya, tapi Gen Z juga. Tapi ada yang kelupaan nih kayaknya. Sisih dan sisa itu gimana? Sisih dan sisa. Jadi sisihkan atau untuk yang tabungan. Tapi jangan disisakan. Itu yang dijadikan untuk itu gimana tuh? Saya selalu di ibu-ibu nih butuh sama kebutuhan sama keinginan. Sisi sama sisa. Itu kayaknya perlu. Ya, jadi gini, kalau kita bicara nunggu sisa, ya kan ada yang sisa. Ada kan sisa, karena semua akan ngerasa bahwa itu butuh. Ya kan, jadi balik lagi nabung, investasi, produk keuangan itu kan harus dibiasakan. Terkadang dibiasakan itu di awalnya harus dipaksakan. Sisihkan. Iya. Terpaksa ya. Paksa, disisihkan. Nah, sehingga ketika ketika kita menjadi terbiasa, ketika kita tidak melakukan itu, akan ada rasa nggak enak. Ini belum investasi nih bulan ini, belum nabung bulan ini. Kok ada yang kurang ya? Sama seperti tadi, belum sedekah nih hari ini, gitu. Ada yang rasa kurang. Ya.
Itu sesuatu yang dari awal kita biasakan, kemudian menjadi bagian dari tadi lifestyle tadi, gitu. Way of life tadi. Ya. Bang, kalau misalnya ngerasa nih, aduh kayaknya kurang banget selama Ramadan pemasukannya udah dipepet-pepet, terus akhirnya, aduh mohon maaf ya, misalnya ngutang gitu atau apa gitu, itu gimana sih? Ya, hal yang bijak nggak sih? Gini, kalau hutangnya memang untuk kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan itu kan memang diperbolehkan tadi dalam Islam kan. Yang tidak boleh adalah menghutang untuk hal yang sifatnya konsumtif, ya kan, bahkan hal yang sifatnya riya gitu ya, atau sesuatu memang di luar batas kemampuannya dia. Nah itu yang sangat-sangat harus dihindari, ya gitu ya, harus dihindari. Jadi kalau selama dia memang kebutuhan pokok dan satu, kedua kita harus tahu bahwa oke, itu bisa kita bayar ya utangnya nanti, uangnya dari mana? Apakah dari THR, apakah dari gajian bulan depan dan sebagainya. Nah itu boleh-boleh aja. Tapi harus pasti ya, nanti duitnya dari mana gitu ya. Nah saya mau nambahin yang OJK? Itu dari kami di OJK, kita harus selalu ingat bahwa utang itu mungkin memang terpaksa harus dilakukan. Jadi bukan yang harus ambil tanpa ada satu underlying. Jadi jangan karena ini kan sering kali nih, mohon maaf karena kalau e-commerce nih kalau teman-teman muda, ini FOMO nih karena orang lain itu saya harus punya handphone baru. Iya, benar. Buka di e-commerce, kemudian pay later. Itu lebih itu kan gede artinya itu Pak. ilustrasi bahwa itu sebenarnya kembali ke yang basic tadi. Ini hanya keinginan. Karena butuhnya kalau handphone rusak ya butuh handphone yang memang fungsional. Jadi utang ini tidak boleh dipaksakan, Pak. Betul. Dan yang kedua, konsekuensi hutang itu tentu saja ada angsuran. Ada term and condition yang harus dipenuhi. Nah, menurut kami di OJK selalu nyatakan Anda hitung. Anda pahami dulu. Kalau hutang itu dilakukan melalui lembaga. Lembaganya tentu saja satu jangan hutang rentenir. Ini kalau rentenir bahaya. Karena term and condition-nya nggak jelas dan akan menurut. Juga lembaga-lembaga yang 2L nih. Legal dan logis. Jadi legal itu hasilnya harus lembaga yang benar-benar sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Karena pasti di situ persyaratannya jelas. Nah, kalau logis nanti bisa dicek lagi apakah perhitungan risiko dan bunga dan sebagainya itu sudah cukup. Nah itu makanya dalam berhutang mungkin kata kuncinya harus bijak, Bang. Nah, kan? Ini kalau kepengen utang ya utang sini, utang sana, utangnya tutup dulu sini. Nah, menurut saya di bulan Ramadan pengendalian diri itu penting, sadar diri gitu. Itu nambahin. Berarti kalau dari OJK tuh sebenarnya utang juga nggak apa-apa, asal juga kalau mau ngutang pun harus yang 2L tadi ya Pak. Kalaupun gitu ya, kalaupun gitu. Jangan dipaksakan untuk menghutang ya. Kan masih bisa dihitung-hitung. Kira-kira kebutuhan ini masih bisa ditahan, masih bisa itu atau tidak. Kecuali yang benar-benar sulit ya Bang ya. Nah, moga-moga kalau yang kalangan-kalangan memang sulit, nah itu fungsi sosialnya adalah yang berpunya itu memberikan. Dan ini momentum di bulan puasa dan Syawal ya tentu saja. Aduh menarik banget ini. Tapi Bang Akbar dan juga Pak Ismail gitu ya. Dari tadi pembahasan nih sebenarnya menarik banget ya, cuma mungkin kita terbatas oleh waktu. Bukan masa udah. Nah, ini menarik banget beneran, saya banyak banget belajar gitu ya. Kalau boleh nih dari Pak Ismail nih, apa sih Pak pesannya atau yang bisa diberikan kepada kami nih masyarakat umum gitu ya, terutama mengenai literasi, mengenai inklusi, terutama di bulan Ramadan ini gitu. Mungkin yang pertama jadikan bulan Ramadan ini bulan kembali kepada kesucian, bulan kembali kepada ibadah dan ajaran. Mari kita coba tengok, kenali dan gunakan keuangan syariah. Sudah banyak. Jadi tidak ada lagi alasan seperti dulu. Sulit loh nyari keuangan syariah. Bank syariah ada di mana-mana. Asuransi syariah ada di mana-mana. Dan yang kedua adalah selalu bijak ya dalam melakukan penggunaan keuangan. Karena THR atau Lebaran dan Ramadan itu saat-saat yang mungkin buat sebagian orang itu banyak sekali penerimaan. Tapi di sisi lain
kalau tidak tahan diri terhadap pengendaliannya, itu banyak juga pengeluaran. ada itunya. Jangan sampai Lebaran dan Ramadan kita boncos, gitu kan? Betul. Anti boncos jangan, karena kita juga harus berpikir tentang tadi berbagai keperluan dan kebutuhan yang memang basic untuk pendidikan, untuk investasi tadi Bang Akbar. Jadi tetap bijaksana di dalam menggunakan. Dan yang ketiga, ini sama sering kita lihat bahwa di saat era digital seperti ini, hati-hati juga. Karena jangan-jangan ketika banyak uang yang masuk di masyarakat karena banyak pengeluaran, ternyata yang jahat-jahat ini, yang ilegal-ilegal juga berkumpul dan menyerbu nih. Nah, ini jangan lupa 2L, legal dan logis. Sekali ada investasi, mumpung ada uang THR, investasikan ke hal-hal yang begini, yang tidak logis. Jangan-jangan ini ilegal. Maka sering-sering mengecek dan menanyakan kepada OJK. Ya, kalau kita tidak yakin dengan tawaran itu, jangan dipakai. Semua ada legal yang berizin dan kemudian logis. Itu aja Mbak Kiki. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kalau dari Bang Aidil gimana Bang? Kalau saya selalu mengajak ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi setiap Ramadan jadikan itu momen untuk kita mencoba. Kalau sebelumnya nggak punya rekening bank syariah, sekarang buka. Ya, begitu buka, sudah selesai buka, mulai dipindahkan transaksi-transaksi yang selama ini rutin, misalnya top up pulsa, bayar listrik, itu pindahin pakai aplikasi bank syariah. Kan jadi kebiasaan karena tiap bulan dilakukan, ya kan? Terus kalau belum punya investasi syariah, masuklah ke investasi syariah. Kalau selama ini punya reksadananya konven semua, beli 1 atau 2 yang syariah. Nanti rasain dulu ya. Asuransi selama ini konven, masih cobain asuransi syariah, takafulnya dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak nyoba dan tidak punya keinginan untuk nyoba, kita nggak akan pernah tahu betapa nikmatnya produk keuangan syariah. Gitu. Nah, momen Ramadan ini kan sebenarnya bisa dijadikan momen yang sangat tepat untuk kita mulai. Ya, hijrah gitu. Nanti lama-lama kebiasaan dan keenakan gitu. Ya kan, dari satu lama-lama akhirnya ya udah deh saya tinggalin ini deh yang konvennya deh, saya fully syariah. Nah, itu yang sangat-sangat kita harapkan. Jadi kalau nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu betapa berkahnya ya memiliki produk-produk keuangan syariah. Iya. Sama satu lagi nih pesennya, ini kan ini sih guyonan tapi juga sebenarnya fakta ya. Ini kan Lebaran kan di minggu pertama, minggu kedua. Bulan April ya? Bulan April ya. Oh iya. Tolong pas lagi Lebaran mudik, gaji jangan dibawa pulang. Karena antara tanggal 12 sampai tanggal 30 itu masih lama. Karena itu gaji nanti habis di kampung halaman. Gaji tetap yang di Jakarta, kalau di Jakarta tetap di Jakarta, yang dibawa pulang THR aja. Iya, lama ya. Lama. Kalau udah keburu habis tanggal 12 balik. Jadi saya ingat, kalau di kampung jangan juga langsung cash. Kan aku kasih rekeningnya, transfer gitu kan. Nanti nggak perlu bawa. Nah kalau anak-anak bocah gimana Pak? Kasih QRIS ya. Iya. Oh iya benar banget ya. Banyak orang lupa pas mudik saking euforianya kan, bawa THR, bawa gaji. Begitu balik ke Jakarta, lah ini masih 2 minggu lagi makan apa kita? 2 minggu, ya Allah panjang. Emang ya sobat keuangan syariah tuh nggak ada bosen-bosennya dan pasti panjang banget nih kita kalau ngobrolin perencanaan keuangan syariah. Banyak banget tema yang bisa kita bahas dan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik di hari ini. Terima kasih banyak Pak Ismail. Terima kasih banyak Bang Aidil. Ini buat saya sendiri yang sudah tua gitu ya, bukan generasi Z gitu. Ini ngerasa benar-benar banyak pencerahan. Benar deh, benar-benar banyak pencerahan. Dan sobat keuangan syariah semua jangan lupa juga ikuti rangkaian dari kegiatan Gerak Syariah ini, Gebiar Ramadan Keuangan Syariah. Ada yang namanya kolak tuh, ada juga yang namanya kurma. Kolak kajian dan obrolan seputar keuangan syariah dan juga kurma kompetisi keuangan syariah di bulan Ramadan. Informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di IG-nya Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia @OJK Indonesia, atau lihat juga di @sikapi uangmu dan juga YouTube-nya Sikapi Uangmu. Di situ banyak banget lomba dan tadi saya dapat bocoran hadiahnya gede banget ya Pak ya. Lumayan banget. Buat nambah THR. Betul. Lumayan banget buat nambah THR ya. Jangan lupa follow juga dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Abang sekalian. Banyak sekali ilmu yang didapatkan dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.